Lebih lanjut kita akan langsung saja bergabung dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, yakni sudah ada Mas Adi Praitno. Mas Adi, selamat malam. Malam, Mbak. Baik, Mas Adi, terima kasih sebelumnya sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Mas Adi, kita ngobrol-ngobrol nih soal pernyataan yang disampaikan oleh Mas AHY yang berbicara terkait dengan Pak SBY dan juga Pak Prabowo. Diduga ada pihak yang menghembuskan begitu ya, ingin membenturkan kedua tokoh ini, Mas Adi. Ini cukup terbalik sepertinya dengan fakta-fakta yang ada saat ini yang nampak sepertinya Pak Presiden Prabowo Subianto dengan Pak SBY ini cukup harmonis begitu. Menurut Anda apakah ada hal lain yang terjadi dari pernyataan Mas AHY ini dan siapa kemungkinan dari pihak yang disebutkan oleh Mas AHY ini? Ya, pertama tentu saja itu adalah satu pernyataan yang menurut saya cukup mengejutkan. Karena sampai hari ini publik itu mengkonfirmasi bahwa SBY dengan Prabowo Subianto itu memiliki hubungan yang cukup harmonis dan baik-baik saja. Tidak pernah misalnya ada rekam jejak yang kemudian membuat bagaimana hubungan antara Prabowo dan SBY itu renggang dan kemudian saling berhadap-hadapan satu sama yang lain. Bahwa misalnya Prabowo Subianto dengan SBY itu sempat misalnya bertanding dalam Pilpres 2009, saya kira memang tidak ada bantahan. Tapi secara prinsip, secara personal, hubungan kedua tokoh ini memang tidak ada perselisihan yang cukup signifikan. Jadi wajar kalau kemudian publik bertanya-tanya apa yang kemudian menjadi indikasi sehingga Ketua Umum Partai Demokrat mengatakan bahwa ada pihak dan upaya-upaya yang kemudian mencoba untuk menghadap-hadapkan antara SBY dan Pak Prabowo Subianto. Nah, kemudian ke publik itu juga melihat bagaimana loyalitas dan militansi yang dilakukan oleh Demokrat ya kepada Prabowo Subianto, terutama dalam memenangkan Pilpres 2024 yang lalu dan sampai hari ini ketika AHY juga ditunjuk sebagai Menko, totalitas kader-kader Demokrat yang menjadi menteri itu kan ditunjukkan cukup luar biasa, cukup powerful. Semuanya tegak lurus memberikan dukungan politik kepada Prabowo. Tapi di luar itu sebenarnya hanya AHY yang sepertinya tahu persis siapa pihak yang mencoba untuk membentur-benturkan Pak SBY dengan Pak Prabowo. Tapi ada sedikit petunjuk ya dari pernyataan AHY yang misalnya mengarah soal siapa yang sebenarnya mencoba untuk membentur-benturkan SBY dengan Pak Prabowo. Misalnya ada kutipan-kutipan statement ataupun video yang dipotong-potong, di mana video yang kemudian dipotong itu adalah bagian dari mungkin pidato politik Pak SBY yang coba itu dinarasikan sebagai salah satu bentuk kritik gitu ya kepada pemerintahan kali ini. Karena kita tahu di berbagai kesempatan SBY ini kan sering ngomong, misalnya SBY itu mengatakan sejak jadi presiden beberapa waktu yang lalu Pak SBY itu tidak pernah mengintervensi persoalan hukum. Mungkin yang kayak gitu yang dipotong, bahwa seakan-akan pernyataan Pak SBY itu dialamatkan kepada kekuasaan pemerintah hari ini. Padahal kalau mau jujur kita hitung satu persatu pernyataan-pernyataan SBY ya dari ujung ke ujung itu publik menilainya semacam memberikan sindiran kepada Presiden sebelum Prabowo Subianto, yaitu Pak Jokowi. Misalnya kalimat-kalimat yang sering disampaikan oleh Pak SBY bahwa karir politik yang dilakukan oleh misalnya Mas Ibas itu tidak ada intervensi apapun yang dilakukan oleh Pak SBY. Itu kan publik kemudian seakan-akan mengaitkan dengan Presiden sebelum Prabowo. Jadi justru disitulah kemudian publik mengait-ngaitkan jangan-jangan ada potongan-potongan video di mana SBY itu bicara hal-hal yang sifatnya kritis terkait dengan bangsa dan negara seakan-akan ditujukan kepada Prabowo. Atau yang kedua, jangan-jangan memang di internal koalisi Pak Prabowo Subianto itu sudah mulai muncul persaingan. Karena kalau jujur di tengah koalisi yang cukup gemuk ada kecenderungan partai-partai ataupun orang-orang yang ada di sekitar kekuasaan hari ini itu kelihatan sekali berebut paling dekat dengan Prabowo Subianto. Jangan-jangan di situ, apalagi misalnya Prabowo itu sudah dinyatakan sebagai calon presiden untuk yang kedua kalinya maju Pilpres di 2029. Jangan-jangan ini adalah masa di mana orang-orang yang mencoba untuk menjadi pendampingnya Pak Prabowo per hari ini sudah mulai saling tebar pesona. Jadi jika memang pernyataan ini hanya satu-satunya yang mengetahui ini adalah Mas AHY begitu ya, siapa pihak ataupun sosok ini yang ingin membenturkan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Pak SBY? Tapi kita ganti pertanyaannya, bukan siapakah sebenarnya sosok ini yang menghembuskan perbenturan tersebut. Jadi siapa kira-kira menurut Anda jika isu ini terus berlanjut, pihak mana yang paling diuntungkan, Mas Adi Praitno? Ya adalah pihak yang mencoba untuk menjalin kedekatan yang spesial dengan Prabowo.
Itu tadi yang saya sebutkan, jangan-jangan memang persaingan di internal koalisi pendukung Pak Prabowo itu sudah mulai dilakukan, terutama untuk menunjukkan bahwa mereka lah yang kemudian dinilai paling layak untuk dekat dengan Prabowo, dinilai paling pantas sebenarnya untuk bersandingan dengan Prabowo di 2029. Itu analisis saya. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya, ketika Prabowo dideklarasikan maju yang kedua kalinya di Pilpres 2029, partai-partai koalisi tentu berhitung. Melawan Prabowo Subianto head to head dalam Pilpres itu sulit untuk menang. Maka satu-satunya cara supaya partai-partai koalisi yang ada di dalam kekuasaan hari ini bisa bertarung dan menang adalah berebut untuk menjadi wakilnya Pak Prabowo. Itu yang saya sebutkan. Jangan-jangan memang persaingan politik yang kemudian membuat sehingga kalau ada statement-statement, pernyataan-pernyataan yang cukup vokal dari Pak SBY itu coba untuk dibentur-benturkan dengan Pak Prabowo. Baik, oke, artinya jika isu pembenturan ini terus bergulir begitu antara Presiden ke-6 SBY dan juga Presiden Prabowo Subianto, ini berpotensi juga mempengaruhi dinamika politik Partai Demokrat, tidak Mas Adi? Demokrat akan konsisten tetap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto ke depannya atau kemungkinan koalisi permanen bisa terbentuk atau seperti apa? Kalau saya membaca kecenderungan politik Partai Demokrat, saya kira tegak lurus dan akan total untuk memberikan dukungan politik kepada Prabowo Subianto. Bahkan ada kecenderungan juga bahwa Demokrat juga akan memberikan dukungan sepenuh hati 100% kepada Prabowo untuk 2 kali dicalonkan menjadi presiden di Republik Indonesia. Per hari ini sangat kelihatan sekali Demokrat itu adalah partai yang sepertinya ingin meneguhkan bahwa mereka setiap gerak napas politik dan pergerakan yang mereka lakukan adalah memberikan dukungan secara total kepada Prabowo untuk the next mencalonkan diri sebagai presiden di 2029. Itulah yang kemudian saya sebutkan di awal. Jadi ketika ada isu-isu dan narasi yang mencoba untuk membenturkan SBY dengan Pak Prabowo, itu tidak akan berpengaruh secara signifikan karena Partai Demokrat sudah paham pastinya siapa sebenarnya pihak-pihak yang berupaya untuk membenturkan kedua tokoh yang saling bersahabat ini. Oke, baik, masih solid, masih kokoh dan juga tegak lurus dari dinamika politik Demokrat, begitu sepertinya tidak akan cukup berpengaruh begitu ya, ini tidak akan membuat goyah Partai Demokrat. Mas Adi, terima kasih banyak kalau begitu atas informasi dan juga pandangannya, salam sehat selalu, selamat malam.